Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Atabi Mutakin. NIM 195900189 dari kelas E, Prodi Penjas Universitas PGRI Atibuana, Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan PPT tugas kedua, model-model pembelajaran Penjas. Simak videonya. A. Pengertian tentang strategi pendidikan jasmani dan ruang lingkup Penjas. Strategi belajar mengajar pendidikan jasmani merupakan kegiatan sebelum proses belajar mengajar dilaksanakan. Contoh, dengan pembelajaran interaktif, seorang guru dapat memberitahukan, menunjukkan, atau mengarahkan muridnya tentang apa yang harus dilakukan. Lalu, siswa melakukannya, dan guru mengevaluasi seberapa baik hal itu dilakukan untuk mengembangkan isi pelajaran lebih jauh. Ruang lingkup pembelajaran pendidikan jasmani ialah 1. Pemilihan materi. Maksudnya ialah materi merupakan salah satu faktor yang terpenting untuk mencapai tujuan pembelajaran Penjas yang telah ditentukan. 2. Komunikasi tugas. Maksudnya suatu proses di mana suatu jawaban atau respon dimengerti oleh suatu pesan yang diterima. 3. Kemajuan materi. Maksudnya untuk memperoleh kemajuan materi, maka perlu dicari hambatan-hambatannya. 4. Umpan balik atau evaluasi. Maksudnya untuk mengetahui tujuan pembelajaran pendidikan jasmani tercapai atau tidak. B. Fungsi pembelajaran pendidikan jasmani. Pembelajaran pendidikan jasmani meliputi banyak hal, yakni 1. Aspek organik. Menjadikan fungsi sistem tubuh menjadi lebih baik, sehingga individu dapat memenuhi tuntutan lingkungannya secara memadai serta memiliki landasan untuk pengembangan keterampilan, meningkatkan kekuatan, yaitu jumlah tenaga maksimum yang dikeluarkan oleh otot atau kelompok otot. 2. Aspek neuromuskuler. Meningkatkan keharmonisan antara fungsi saraf dan otot, mengembangkan keterampilan lokomotor seperti berjalan, berlari, melompat, meloncat, meluncur, melangkah, mendorong, menderap, bergulir, dan menarik. 3. Aspek perseptual. Mengembangkan kemampuan menerima dan membedakan isyarat, mengembangkan hubungan-hubungan yang berkaitan dengan tempat atau ruang, yaitu kemampuan mengenali objek yang berada di depan, belakang, bawah, sebelah kanan, atau sebelah kiri dari dirinya. 4. Aspek kognitif. Mengembangkan kemampuan menggali, menemukan sesuatu, memahami, memperoleh pengetahuan, dan membuat keputusan. Meningkatkan pengetahuan peraturan permainan, keselamatan, dan etika. 5. Aspek sosial. Menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan di mana berada. Mengembangkan kemampuan membuat pertimbangan dan keputusan dalam situasi kelompok. Belajar berkomunikasi dengan orang lain. C. Perencanaan fasilitas dan persiapan mengajar. 1. Ditetapkan lebih dahulu prioritas penggunaan fasilitas. 2. Rancangan fasilitas yang sesuai dengan ciri-ciri khas masyarakatnya, terutama bagi mereka yang berbeda-beda usianya. 3. Rancangan fasilitas untuk efisiensi daripada supervise. 4. Pengurus sekolah dan teman hendaknya bekerja sama yang lebih erat terhadap fasilitas tersebut. 5. Guru penjaskes hendaknya merupakan kunci pendorong untuk mewujudkan konsep-konsep fasilitas yang baru dan mempunyai pengetahuan yang cukup tentang perencanaan fasilitas dan perlengkapan. 6. Harus dipertimbangkan juga perencanaan bagi mereka penderita cacat. 7. Prasarana atau fasilitas hendaknya jangan meniru saja fasilitas yang sudah ada. Sebagian dari kebutuhan tiap-tiap tempat dan situasinya berbeda. Guru penjaskes hendaknya mencoba untuk menemukan fasilitas yang mempunyai kemungkinan serbaguna.
mengingat pada waktu yang sama dapat digunakan berbagai kegiatan. 9. Perencanaan untuk sekolah hendaknya mengingat akan perbedaan tipe kegiatan dalam program pada tingkat pendidikan. Fasilitas hendaknya direncanakan untuk mereka para peserta siswa. Persiapan mengajar seorang guru pendidikan jasmani hendaknya menguasai semua hal terkait dengan pendidikan jasmani atau aktivitas olahraga yang diajarkan di sekolah. Selain harus memiliki keterampilan atau kemampuan menjalankan tugas, seorang guru penjas harus memegang kode etik guru yang ada. Guru perlu memperhatikan adanya faktor penyesuaian diri seorang anak atau siswa terhadap suatu situasi. D. Indikator keberhasilan pembelajaran pendidikan jasmani. Indikator adalah acuan penilaian untuk menentukan apakah peserta didik telah berhasil menguasai kompetensi. Untuk mengumpulkan informasi apakah suatu indikator telah tampil pada siswa. Dilakukannya penilaian sewaktu pembelajaran berlangsung atau sesudahnya. Sebuah indikator dapat dijaring dengan beberapa soal atau tugas. Selain itu, sebuah tugas dapat dirancang untuk menjaring informasi tentang ketercapaian beberapa indikator. Kriteria ketuntasan belajar. Setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0% hingga 100%. Kriteria ideal untuk masing-masing indikator lebih besar dari 75%. Namun, sekolah dapat menetapkan kriteria atau tingkat pencapaian indikator, tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu satuan pendidikan dapat menetapkan kriteria ketuntasan minimal di bawah 75%. Penetapan itu disesuaikan dengan kondisi sekolah, seperti kemampuan peserta didik dan guru, serta ketersediaan prasarana dan sarana. Sekian dari saya. Mohon maaf jikalau ada banyak salah ucapan. Terima kasih telah menonton.